Cinta, sebuah diskursus epistemologis. Baik, teman-teman, berikutnya kita bahas cinta dari perspektif epistemologi. Epistemologi. Epistemologi secara etimologis berasal dari dua kata, episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya studi atau pembelajaran atau pertimbangan nalar. Nah, epistemologi ini berbicara tentang pengetahuan. Bagaimana proses manusia mengetahui? Apa faktor-faktor yang membuat manusia bisa tahu? Apa dukungan manusia untuk mengetahui? Apa halangan manusia untuk mengetahui? Mengetahui sendiri juga bisa digolongkan menjadi beberapa hal, misalnya cara mengetahui manusia. Manusia mengetahui lewat indera, lewat mata manusia bisa mengetahui, lewat telinga manusia bisa mendengar suara lalu mengetahui sumber suara itu suara apa dan seterusnya. Meraba, misalnya dalam gelap lalu ada tangan manusia menyentuh kursi lalu oh ini dari kayu, ini kursi dari bentuknya, manusia mengetahui. Tapi juga ada teori lain bahwa manusia itu mengetahui dari perasaan begitu. Jadi misalnya ada dua manusia yang tanpa ada komunikasi bahasa, tanpa pandangan, mereka mengetahui atau saling percaya satu sama lain. Nah, ini adalah satu pengetahuan yang hanya didapatkan dari rasa, ya. Rasa. Kemudian dari rasio. Rasio ini berarti dari teori-teori yang dipelajari oleh manusia, kemudian dari penelitian, dari melihat fakta-fakta yang ada, dari pemikiran manusia dengan rasionya sehingga merangkai dari fakta-fakta yang ada lalu disimpulkan secara deduktif atau secara induktif menjadi pengetahuan baru. Jadi ada tiga hal yang membuat manusia bisa mengetahui, ya. Ini teori epistemologi, secara indrawi atau secara empiris, kemudian dari sisi rasa atau kepercayaan. Jadi ada aspek teologis, misalnya Tuhan. Tuhan itu kan kita tidak tahu secara rasio, tapi beberapa orang yakin bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi ada empiris, ada belief, ya, atau dengan rasa, dengan insting teologis begitu, dan dengan rasio. Nah, ini tiga cara manusia mengetahui. Lalu apabila kita bicara tentang subjek cinta, bagaimana manusia mencintai? Apa itu cinta secara epistemologis? Apa dukungan manusia untuk bisa mencintai dengan tulus? Apa halangan manusia untuk mencintai dengan tulus? Maka itu dibicarakan di dalam epistemologi cinta. Ada teori dari Yang Mulia Dalai Lama di Tibet, Anda mungkin juga tahu, ketika diminta untuk berbicara mengenai cinta, dia menyebut bahwa di Tibet itu ada istilah Nyingche. Nah, Nyingche itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya compassion. Compassion itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia kasih sayang begitu. Jadi ada unsur-unsur mengasihi, memelihara, afeksi, kemudian hati yang lembut kepada orang yang dikasihi, kemudian ada mengampuni, ada menerima gitu ya. Jadi orang yang dikasih itu lalu diterima dengan hati yang hangat. Yaitu Nyingche. Lalu dari definisi dari Lama kita bisa tahu bahwa apa yang mendukung orang bisa mengasihi, ya itu Nyingche, yang artinya punya jiwa yang hangat, ya, kemudian mau mengampuni, orangnya juga jujur pada orang yang dikasihi. Nah, lalu apa yang menghalangi? Kebalikannya, tidak jujur, jiwanya tidak hangat, tidak mau mengampuni,
ya ada rasa benci. Nah, itu yang menghalangi manusia untuk mencintai. Teori lain tentang cinta datang dari Pope Benedict, ya, atau Paus Benedictus. Dia sangat terkenal dengan ensikliknya atau suratnya kepada umat yang berjudul Deus Caritas Est. Deus Caritas Est. Jadi asal cinta adalah Tuhan sendiri. Dalam ensikliknya dia membagi bahwa cinta itu ada 3 level, gitu. Ada 3 definisi. Yang pertama eros, yang kedua philia, dan yang ketiga agape. Di dalam masing-masing cinta itu memang ada istilah dia in ecstasy. Jadi cinta itu kalau sungguh didalami, entah itu secara eros atau philia atau agape, itu ada pengaruh ekstasi. Ekstasi itu artinya kegembiraan yang mendalam, gitu ya. Ada semacam, ya kalau ada istilah pil ekstasi itu kan seperti orang itu masuk dalam kebahagiaan yang mendalam. Nah itu. Nah, orang bisa masuk cinta eros dengan mendalam, orang bisa masuk dalam cinta philia secara mendalam, orang juga bisa masuk cinta agape secara mendalam. Eros itu mempunyai positif dan negatifnya. Nah, positif jika dilakukan misalnya antara suami istri, cinta eros ini. Kenapa? Karena cinta eros adalah cinta dengan melibatkan jasmaninya. Anda bisa googling juga arti dari cinta eros itu apa. Jadi cinta romantis gitu antara pasangan, suami istri. Nah, itu cinta eros. Cinta filia itu cinta yang ya seperti orang tua dan anaknya, seperti saudara kandung. Jadi saling memelihara satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, begitu dengan caranya masing-masing, tanpa mendominasi, yaitu cinta filia. Nah, cinta filia ini tidak cinta romantis, tapi cinta seperti hubungan darah, begitu. Kemudian ada cinta agape. Cinta agape ini cinta ilahi, yang akan mengorbankan segalanya demi yang dicintai. Itu sama seperti cinta Tuhan pada manusia atau cinta manusia pada Tuhan. Nah, ini adalah definisi dari Pope Benedict. Lalu Anda bisa memahami bahwa apa yang mendukung masing-masing cinta ini, maka misalnya cinta eros itu adalah romantisme antara dua pihak ini, dua manusia ini, untuk saling mencintai. Kalau ada dorongan-dorongan manusiawi begitu antara dua pihak untuk saling mencintai eros, maka jadilah. Sementara apabila ada halangan eros, misalnya tidak ada nafsu jasmani begitu, maka itu akan menghalangi cinta eros. Sementara cinta filia, jelas untuk mendukung cinta filia perlu ada rasa saling solidaritas yang mendalam antara dua pihak. Ya. Ini menganggap pihak yang lain seperti sahabatnya sendiri yang paling dia cintai, atau saudaranya yang paling dia cintai. Sementara cinta agape tentu saja memerlukan komunikasi intens seperti doa atau meditasi atau latihan spiritual tertentu, sehingga manusia ini bisa mencapai totalitas cinta ilahi. Nah, jadi menurut Pope Benedict, cinta ini ada tiga level, ya, dan masing-masing mempunyai dimensinya, ya. Nah, cinta dalam tradisi Jainism ini unik karena Jainism percaya bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan secara egois. Jadi pada dasarnya manusia itu makhluk yang selfish, ya, yang egois. Maka apabila mereka mempunyai cinta, ada 3 macam cinta. Satu, cinta akan tubuh, yang artinya menguntungkan dirinya. Apakah mencintai tubuhnya atau mencintai tubuh orang lain, apapun itu yang membuat dia semakin selfish karena dia peduli pada keselamatannya sendiri. Yang kedua, cinta akan material objects. Jadi materi-materi yang membuat dia untung, ya. Jadi ada cinta terhadap tubuh, cinta terhadap objek materi, dan cinta akan kesadaran masa lalu. Jadi mungkin ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat dia itu jatuh cinta. Nah,
Itu adalah cinta pada tahap pertama, 3 macam cinta itu. Dan apabila orang mengalami cinta yang sejati, maka dia akan transcend atau melewati jembatan menjadi manusia yang unselfish atau tidak egois. Nah, cinta seperti ini susah, ya. Cinta seperti ini sangat susah. Atau dari cinta mamatfa, ya, di sini ke cinta shrafak, ya. Jadi istilah dari Jainism. Sekali lagi, Jainism menganggap cinta itu mempunyai semacam jembatan begitu. Yang pertama adalah cinta posesif yang membuat dia itu menguntungkan diri sendiri. Jadi ada 3 macam cinta posesif di sini: cinta untuk tubuh, cinta untuk materi, dan cinta terhadap masa lalunya. Dan memang kalau orang tidak hati-hati, mereka akan masuk pada jebakan-jebakan nafsu, ya, jebakan-jebakan nafsu. Nah, lalu kalau orang untuk menyeberang jembatan ke cinta srafak atau cinta yang ilahi, maka memerlukan cinta sejati, cinta yang unselfish. Nah, ini memerlukan proses. Jadi kembali lagi ke masalah epistemologi. Anda bisa mengambil beberapa teori, bisa teori saya atau teori yang lain, atau satu teori, nggak apa-apa. Tapi cobalah, jika manusia itu mampu mencintai, bagaimana prosesnya? Apakah sama seperti Jainism, yang pertama-tama harus melewati cinta egois dulu, baru nanti cinta yang tidak egois? Atau seperti Pope Benedict, ada cinta eros, cinta philia, ada cinta agape dengan prosesnya masing-masing, misalnya dengan banyak berdoa untuk mendapat agape dan seterusnya. Nah, bagaimana manusia itu berproses untuk mencintai? Lalu menurut Anda, apa itu mencintai? Apakah itu suatu rasa? Apakah itu suatu sentuhan? Apakah itu suatu kepercayaan? Atau bagaimana? Lalu dukungan-dukungan apa yang membuat manusia itu bisa mencintai? Atau halangan-halangan apa? Yang pertanyaan berikutnya, halangan apa yang membuat manusia tidak mampu mencintai? Misalnya dari Davis Black ini mengusulkan bahwa manusia itu tidak mampu mencintai apabila 1, dia stres, 2, dia takut, 3, dia trauma. Ini hal psikis berarti, ya. Jika manusia itu mempunyai stres atau takut atau trauma, maka ketika dia mengatakan cinta itu bohong, karena mereka tidak mampu untuk mencintai. Nah, menurut Anda bagaimana, ya? Jadi sekali lagi saya akan tanya, 1, bagaimana manusia berproses untuk mencintai? Lalu kedua, apa yang dimaksud dengan mencintai? Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mendukung manusia untuk mampu mencintai secara tulus? Nah, yang keempat, apa halangan-halangan yang membuat manusia tidak mampu untuk mencintai dengan tulus?